Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Taufik. Saya mahasiswa STIMIK Bandung angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sedikit rumit dan mungkin ilmunya belum saya pahami secara jelas. Namun sedikit demi sedikit saya akan menjelaskan dalam sepengetahuan saya. Di sini saya akan menjelaskan proses memori dalam Windows NT. Jadi, yang pertama mengimplementasikan memori virtual dengan menggunakan daemon pegging melalui clustering. Clustering mengenai peg POUT dengan menambahkan tidak hanya peg yang terkenal POUT. Saat proses pertama dibuat, diberikan working set minimum, yaitu jumlah minimum peg yang dijamin akan memiliki oleh proses tersebut dalam memori. Jadi yang dimaksud dengan daemon pegging itu adalah salah satu permintaan atau clusteringnya bisa disebut metode pengelompokan data. Metode pengelompokan data bisa juga disebut dengan partisi. Nah, saat proses pertama dibuat, diberikan working set minimum, yaitu jumlah minimum peg yang dijamin akan memiliki proses tersebut dalam memori. Nah, di sini ada contoh working set. Mengapa harus ada working set? Karena dalam working set ini si memori akan dibentuk berbagai kecil atau si data dibentuk sebagai kecil, bahwa sistem hanya akan berjalan secara efisien jika proses diberikan frame yang cukup. Jika frame tidak cukup untuk menampung semua proses, maka suatu proses akan ditunda dan memberikan peg untuk proses yang lain. Jadi dibentuknya working set itu dalam Windows NT untuk mengefisienkan data-data yang mengalir. Selanjutnya, proses data dalam Solaris. Jika sebuah proses menyebabkan terjadi peg POUT. Nah, dari tadi peg POUT. Apa sih itu peg POUT? Peg POUT itu adalah pesan dari sebuah program yang sedang berlangsung, yang terjadi ketika sang program mengakses suatu blok memori yang tidak disimpan di memori fisik atau RAM. Nah, itu yang disebut dengan peg POUT. Ini sini sebuah proses menyebabkan terjadi peg POUT karena akan memberikan peg kepada proses tersebut dari daftar yang bebas dan disimpan. Akibat dari hal ini adalah kernel harus menyimpan sejumlah memori bebas. Nah, si kernel ini harus menyimpan memori bebas terhadap daftar ini. Ada dua parameter yang disimpan, yaitu mini frame dan load frame, yaitu batasan min free dan load free, yaitu batasan minimum dan maksimum dari memori bebas yang tersedia di 4 kali dalam setiap detiknya. Kernel memeriksa jumlah memori. Nah, yang dimaksud dengan kernel itu seperti ini. Nah, di sini ada tulisan kernel. Jadi kernel itu adalah merupakan program komputer yang menjadi inti dari sebuah sistem operasi komputer. Kernel merupakan salah satu program yang dijalankan untuk komputer. Dalam urutan pertama, komputer dinyalakan untuk melayani fungsi selanjutnya atas proses penyimpanan dari semenjak komputer dijalankan, seperti melayani proses input output dari program lain. Kernel juga bisa melayani fungsi perangkat kerja lain seperti CPU, memori, dan disk. Nah, CPU, memori, dan disk. Nah, yang
bagian-bagian yang ada di disk seperti keyboard, mouse, microphone, dan lain sebagainya. Jadi dalam kernel ini melayani fungsi-fungsi. Jadi pas komputer dinyalakan pertama kali, nah si kernel ini yang melayani fungsi-fungsi dari CPU dan memori. Itu yang disebut dengan kernel. Proses memori dalam Solaris 2, pertama clock akan memeriksa semua peg dalam memori dan mengeset bit frekuensi menjadi saat berikutnya. Clock kedua akan memeriksa bit referensi peg dalam memori dan mengambilkan bit yang masih diset ke 0 ke daftar memori bebas. Hal ini dilakukan sampai jumlah memori bebas melalui parameter load free. Lebih lanjut, proses ini dinamis, dapat mengatur kecepatan jika memori terlalu sedikit. Jika proses ini tidak bisa membebaskan memori, maka kernel memulai penggantian proses untuk membebaskan peg yang dialokasikan ke proses tersebut. Nah, itu proses dalam Solaris 2, yaitu kernel sistem memori atau kernel yang menjadi inti dari sebuah sistem operasi komputer. Lanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang memori virtual Linux. Nah, di memori virtual Linux, sistem memori virtual Linux mengatur dua view berkaitan. Yang pertama logical view, yang kedua physical view. Logical view mendefinisikan instruksi-instruksi yang diterima oleh sistem memori mengenai susunan ruang alamat. Jadi, berkaitan dengan bagaimana penggantian pemahaman secara konsep memahami hubungan antara data. Nah, harddisk hubungan antar data seperti informasi atau data mentahan. Nah, itu dalam logical view. Dalam physical view berupa entry-entry atau tabel halaman di mana entry-nya akan menentukan apakah halaman itu berada di memori fisik yang sedang dipakai untuk proses atau masih ada di disk yang berarti belum dipakai. Nah, berkaitan dengan physical view, bagaimana dan di mana data secara fisik dibuat dan disimpan dalam disk, hard disk, flash disk, atau mode lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sih working set dan daemon pegging. Nah, di sini daemon pegging atau permintaan pemberitahuan halaman adalah salah satu implementasi dari memori virtual yang paling umum digunakan. Nah, jadi daemon pegging ini memori virtual yang paling umum digunakan. Daemon pegging ini pada prinsipnya hampir sama dengan permintaan halaman pegging. Hanya saja halaman peg tidak akan dibawa ke dalam memori fisik seperti ia benar-benar diperlukan. Terus di sini ada working set. Nah, tadi working set ini adalah dibuat untuk membuat tabel-tabel kecil agar untuk untuk berjalan secara efisien dalam proses memori. Jadi si working set ini membentuk BH-BH kecil, rule, list. Jadi untuk mengefisienkan proses di mana jadi gunanya working set itu adalah salah satu untuk menghindari tracing adalah dengan menyediakan sebanyak mungkin frame. Nah, sesuai dengan kebutuhan proses untuk mengetahui beberapa frame yang dibutuhkan adalah dalam strategi working set. Nah, yang dimaksud dengan frame ini adalah slot